Abdul Aziz. Mana Abdul Aziz? Saya, Dok. Ya, baik. Abdul Aziz. Nah, kita mulai dari awal. Abdul Aziz. Yang dimaksud dengan flora normal itu apa? Kamu dipanggil Aziz atau Abdul? Saya dipanggil Hafid, Dok. Hafid. Oh ya, sudah Hafid. Oke, baik Hafid. Yang dimaksud dengan flora normal itu apa? Flora normal itu kumpulan mikroorganisme yang secara alami itu terdapat pada tubuh manusia yang normal ataupun yang sehat. Ya. Terus kebanyakan flora normal yang ada pada tubuh manusia itu dari jenis bakteri atau yang kemarin kata dokter itu mikrobiota normal. Ya. Tuh. Sekarang pertanyaan kedua buat siapa ini? Atira Mayang. Mana Atira? Saya, Dok. Ya, tadi si Hafiz bilang bahwa kebanyakan flora normal itu adalah bakteri atau dia sebut sebagai mikrobiota. Mikrobiota normal. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah hanya bakteri yang menjadi flora normal? Mohon maaf, Dok. Kalau misalnya flora normal itu, kalau dari yang saya baca itu kebanyakan dia bakteri sih, Dok. Bakteri, Ya. tapi dengan berbagai macam bentuk gitu. Jadi kalau untuk mikroorganisme lain yang apakah ada mikroorganisme lain yang hidup itu kemungkinan ada protozoa juga, Dok. Hah? Protozoa. Enggak tahu. Oh, gitu. Protozoa, Dok. Ya. Baik. Dia Maira apa Amin apa? Anindia mainnya dokter. Aduh, sorry, maaf. Ya. Anindia Maina. Tunggu dulu sebentar ya, saya ambil kacamata. Ya, Anindia. Iya, Sekarang dokter. kita bicara. Ya, tadi teman bilang bahwa kebanyakan adalah flora normal itu atau mikrobiota normal itu adalah bakteri. Nah, sekarang menurut kamu apakah mikrobiota normal ada jenis lain selain bakteri? Baik dokter, untuk dari kemarin saya baca dari beberapa referensi juga, kalau menurut Anin, dari kemarin Anin masih melihat hanya di bagian bakteri saja dokter yang ada di flora normal ini, dan bakterinya itu cuma kayak apa ya, semacam sejenis spora-spora gitu dokter. Oh, begitu. Iya. Baik. Terakhir, Siti Fatimah. Mana Siti Fatimah? Saya Ya, Siti Fatimah. Menurut kamu bagaimana Siti Fatimah? Kalau menurut yang saya baca, mikroorganismenya selain bakteri itu ada ragi dan jamur gitu dokter. Ya. Kalau virus itu nggak masuk karena dia patogen. Oh gitu. Semua virus itu patogen ya. Ya. Oke. Ya sebagian besar memang betul ya. Sebagian besar mikrobiota normal itu adalah bakteri dan jamur
sebagian fungi. Contohnya misalnya pada liang vagina misalnya, itu ada banyak ragi di sana, Candida, golongan-golongan Candida itu banyak di daerah vagina. Nah, namun kalau jumlahnya banyak, maka itu bisa menyebabkan keputihan pada wanita. Nah, artinya kalau jumlah bakteri itu tidak terkendali atau jumlah jamur itu tidak terkendali, maka dia juga bisa menyebabkan infeksi pada inangnya. Jadi bukan lagi menjadi flora normal, tetapi bisa menjadi flora yang patogen. Nah, tadi virus itu dianggap bahwa dia patogen. Ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa virus juga termasuk dikelompokkan ke dalam flora normal. Ada beberapa virus yang memang umum ditemukan pada manusia. Misalnya human papillomavirus. Human papillomavirus pada jenis-jenis tertentu itu memang ditemukan pada manusia dan tidak menyebabkan masalah pada tubuh manusia. Ya, kita tidak tahu kenapa. Tetapi beberapa jenis human papillomavirus juga ini juga misalnya HPV 18, 16 yang bisa juga menyebabkan memicu terjadinya kanker. Jadi walaupun virus digolongkan sebagai golongan patogen betul-betul murni patogen, tapi ada juga beberapa yang justru pada manusia tidak menyebabkan masalah masalah kesehatan, ya, masalah medis. Nah, itu biasanya seperti HPV tadi itu dibawa oleh setiap orang. Itu biasanya ditularkan pada saat lahir, pada saat kelahiran, atau pada saat melakukan koitus misalnya. Maka itu ditularkan dari orang ke orang. Tetapi kadang tidak menyebabkan gangguan tertentu. Kecuali pada virus-virus tertentu, ya, yang golongan HPV tertentu, misalnya 16, 18 yang dianggap lebih ganas. Saya kira itu. Terus ya, sudah tadi dijelaskan bahwa kebanyakan flora normal adalah kumpulan mikroorganisme yang dapat hidup pada tubuh atau organ eksternal, ya, organ tertentu pada manusia yang sehat dan tidak menimbulkan masalah bila hidup di tempat tersebut. Nah, flora normal ini bisa bakteri, bisa virus, dan sebahagian kecil adalah bisa literatur menyatakan bahwa virus juga bisa dikategorikan sebagai flora normal. Tapi sebahagian yang lain tidak, ya. Kemudian sudah flora normal pembagian, kemudian siapa lagi? Delicia mana? Ya, baik, Dok. Ya. Tadi bahwa mikrobiota normal itu atau flora normal itu hidup pada bagian tubuh manusia yang sehat. Nah, sekarang di mana saja bagian-bagian tubuh manusia yang sehat itu yang dapat sebagai tempat tumbuhnya mikroorganisme? Coba, Delicia. Ada di bagian
kulit. Ya, Terus kulit. di bagian dalam tuh ada di interstitial di saluran pencernaan. Lalu di Iya. saluran pernapasan bagian atas dan ada di bagian bawah juga. Lalu ada di saluran urinogenital. Urogenital Bagian mungkin. Iya, urogenital, Dok. Lalu ada di bagian oral. Sudah, Dok. Itu aja. Aduh, Delisha. Oke. Ini dia sudah. Ya, ini dia. Rusman Saputri. Mana? Mana ini? Ini. Ya, Dok. Ya. Tadi di Delisha bilang sudah sampaikan beberapa tempat atau lokalisasi mikrobiota normal. Sekarang kamu sebutkan yang lain. Tempat di mana saja? Tempat itu ya, Dok. Ya. Ya, mana? Maaf, Dok, nge-lag, Dok. Tunggu sebentar. Matikan aja videonya. Ya, Dok, tunggu. Ya. Oke. Apa? Halo? Kita lanjut ke yang lain ya. Aprilia. Mana Aprilia? Iya, Dokter. Ya, Aprilia. Di mana saja tempat flora normal itu berada? Baik, yang saya tahu, yang saya baca ada di kulit, di mata, habis itu di telinga. Habis itu Telinga. ada di bagian pencernaan juga, Dokter. Habis itu ada juga di bagian vagina dan alat kelamin. Terus? Baru ada lagi di bagian pernapasan atas. Baru sudah, Dokter, itu saja yang saya tahu. Oh, itu aja. Oke, baik. Andi Hafiz Rajendra. Ya, Dok. Sudah. Di mana saja, Hafiz? Di apa? Telinga, Dok. Ya? Telinga dan mata mungkin. Di telinga, Dok. Di telinga. Aduh, kamu tidak belajar berarti. Hafiz kan? Baiklah, Hafiz. Hafiz Rajendra. Ini dia. Farah. Farah Aziza Fardal. Ya, Dokter. Ya. Mohon Di mana maaf, Dok. saja? Sebelumnya saya izin off-kan, Dok. Soalnya jaringannya sedang jelek. Ya, enggak apa-apa. Yang saya baca itu silakan. tadi seperti yang sudah disampaikan beberapa teman-teman, ada di kulit, pencernaan, mata, vagina, uretra, lalu ada di mulut, pernafasan. Sudah, Dok. Setahu itu saya itu saja. Oke.
Rizky Saputra Aris, mana kamu Rizky? Rizky. Baik dok. Ya, di mana saja ada Saya baca apa itu flora normal itu bisa ditemukan. Ada di konjungtiva. Konjungtiva, betul. Ada di vagina. Iya. Ada di saluran uretra dok. Ini kemarin. Uretra terus. Kalau nggak salah ada di faring juga dok. Ya. Nggak belajar kamu, Aris. Baik. Jadi flora normal itu bisa kita temukan di sekujur tubuh kita, bagian eksternal, yang bagian luar dari tubuh kita, mulai dari kulit, mulai dari rambut, kulit kepala, folikel rambut. Semua yang bersentuhan dengan dunia luar itu pasti kita bisa temukan flora normal. Jadi tidak ada satupun tempat yang bersentuhan dengan dunia luar itu tidak ditemukan flora normal. Jadi semuanya ada, mulai dari ketek, mulai dari mulut, kulit, lubang hidung, konjungtiva, apalagi telinga, ya, telinga bagian luar ya. Kalau sudah dibatasi oleh gendang telinga itu biasanya sudah steril. Kemudian saluran napas bagian atas sampai ke glotis. Jadi batasnya glotis. Kalau misalnya sudah ke saluran napas bagian bawah, itu biasanya tidak ditemukan flora normal. Biasanya saluran napas bagian bawah itu adalah steril. Tidak ada kuman ditemukan di sana normalnya. Kemudian kita juga bisa temukan mulai dari saluran cerna, mulai dari mulut sampai ke anus. Jadi semua saluran cerna itu pasti ada mikroorganismenya. Itu disebut sebagai flora normal. Mulai dari mulut, kemudian esofagus, kemudian gaster lambung, usus 12 jari, kemudian yeyunum, ileum, kemudian usus besar ya, kolon ascendens, transversum, kemudian kolon descendens, kolon sigmoid, kemudian anus. Nah, semua bagian lumen usus itu dapat ditemukan flora normal. Jadi semuanya. Nah, apa saja bagian organ apa saja yang tidak ditemukan flora normal? Iko Nilamsari. Iya dokter, saya. Ya, bagian apa saja tubuh kita yang betul-betul steril? Kalau berdasarkan saya baca itu bagian dalam internal dokter. Jadi yang tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan seperti kayak jantung, paru-paru. Kalau misalnya untuk pokoknya yang di dalam kecuali dalam saluran pencernaan dokter. Oke. Baik. Saya rasa betul itu ya, mulai dari jantung, pembuluh darah, hati, ginjal, pankreas, itu semuanya harusnya steril, tidak ditemukan mikroorganisme di sana. Kalau ada ditemukan mikroorganisme di sana, berarti itu sudah patogen, sudah pasti sakit. Terus apalagi? Darah nur. Iya dokter. Ya. Sekarang
Kenapa flora normal itu dianggap penting ya? Dari yang saya pelajari, Dok, flora normal ini ada yang menghasilkan nutrisi juga bagi kita. Misalnya ada mikrobiota yang menghasilkan vitamin K. Terus ada juga mikrobiota yang merangsang pertumbuhan jaringan baru. Terus ada juga yang bisa jadi imun bagi tubuh kita karena si mikrobiota ini menghasilkan menghasilkan imun gitu, Dok. Terus bisa merangsang sistem imun di dalam tubuh manusia. Oke, bagus jawabannya. Anissa Nurhudiah. Anissa. Ayo, dokter. Ya. Kenapa? Selain yang disebutkan tadi sama siapa tadi itu? Yang sebelumnya, menurut kamu apa? Apa fungsi dari flora normal itu? Dari yang saya baca itu kan ada yang flora normal residen yang ada di bagian tubuh tertentu. Nah, tentunya yang flora normal yang ada di bagian tubuh tertentu itu memiliki fungsi untuk membantu sistem yang ada di tubuh kita, seperti ada yang untuk mengabsorpsi zat gizi, terus kalau di saluran usus itu ada yang menyintesis vitamin K dan membantu mengabsorpsi zat gizi. Terus kalau ada juga yang pada membran mukosa dan kulit itu dapat menjaga kolonisasi patogen dan penyakit yang mungkin terjadi. Itu dokter yang saya tahu. Oke, baik. Serasa betul ya. Jadi fungsi flora normal itu adalah sebenarnya salah satunya adalah memberikan salah satu sistem pertahanan tubuh kita sebenarnya. Satu ya. Kenapa? Karena kuman-kuman bakteri-bakteri patogen yang akan masuk ke dalam ke lingkungan di mana flora normal itu berada akan bersaing, akan berkompetisi dengan mikroorganisme yang disebut sebagai flora normal. Sehingga kalau flora normal itu jumlahnya cukup banyak, maka secara kompetitif dia akan bersaing atau berkompetisi dengan bakteri-bakteri patogen, sehingga bakteri-bakteri patogen yang masuk tadi itu tidak bisa bertahan lama di dalam dalam lingkungan yang di mana tempat mikroorganisme normal itu berada. Nah, sehingga merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh kita juga. Yang kedua, mikroorganisme ini juga yang flora normal ini juga salah satunya adalah menghasilkan nutrisi buat tubuh kita. Ada yang menghasilkan vitamin B, folat ya. Kemudian ada yang menghasilkan vitamin K. Kemudian ada juga yang membantu proses penguraian makanan. Ya, kalau kita makan, coba bayangkan ya, kalau kita makan nasi tanpa ada bakteri, maka nasi itu akan keluar sebagai nasi, kan ya, karena tidak diolah. Sehingga dia juga akan membantu penyerapan nutrisi dari lumen usus ke dalam sel-sel di sekitar lumen usus. Nah, itu satu. Ya, itu yang kedua. Kemudian ada juga tadi yang menyebutkan bahwa dia akan membantu sistem imun kita memang. Jadi adanya mikroorganisme itu akan menyebabkan pertumbuhan sel-sel baru. Karena dia menghasilkan enzim, menghasilkan growth factor yang dapat menyebabkan sel-sel itu bertumbuh atau bereplikasi.
kira-kira seperti itu. Nah, mekanismenya kenapa bakteri-bakteri patogen ini bisa ada, karena bisa terhalangi atau tidak bisa hidup bila ada mikroorganisme yang disebut flora normal, karena tadi secara alamiah dia berkompetisi. Nah, oleh sebab itu flora normal yang ada, yang hidup normal di dalam bagian tubuh itu sebenarnya tidak boleh banyak diganggu. Kenapa? Karena kalau balancingnya tidak bagus atau keseimbangannya tidak bagus, maka itu bisa merusak sistem tubuh kita. Misalnya ya, kalau orang yang, contoh misalnya, kalau ada orang yang minum antibiotik secara berlebihan, maka dia akan membunuh sebahagian besar mikroorganisme yang flora normal yang ada di dalam vagina. Biasanya komplikasinya atau efek dari penggunaan antimikroba yang berlebihan itu akan menyebabkan terjadinya flor albus atau keputihan pada perempuan. Nah, jadi kalau flora normal itu diganggu keseimbangannya, jumlahnya, maka akan berdampak pada sistem pertahanan tubuh kita, karena tidak ada lagi yang bisa menghambat pertumbuhan pertumbuhan misalnya penyebab flor albus itu, Candida albicans misalnya. Tidak ada lagi yang menghambat pertumbuhan Candida albicans, sehingga terjadilah keputihan pada perempuan. Nah, itu salah satu efek di mana kalau orang menggunakan antibiotik yang berlebihan. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, siapa lagi? Anissa, Yosefin, Faiz Ibnu. Baik, dokter. Faiz. Ya, dokter. Ya. Sekarang kita mulai dari tempat-tempat tertentu itu ya. Tadi kan sudah panjang lebar tentang bagaimana fungsi fungsi mikroorganisme ini yang hidup normal di dalam atau di permukaan tubuh kita. Nah, sekarang kalau misalnya jenis-jenisnya ya. Kalau di kulit kulit kita, bakteri-bakteri apa saja yang bisa tumbuh di sana? Jenisnya. Jenis bakterinya, nama bakterinya. Ya. Pseudomonas, Corynebacterium, Propionibacterium, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus epidermidis, terus apa lagi? Streptococcus mutans, Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogens. Kira-kira seperti itu ya. Bahwa di kulit itu kalau misalnya ada luka pada kulit, maka yang kemungkinan menginfeksi itu adalah bakteri-bakteri yang ada di sekitar kulit, yang ada di permukaan kulit. Jadi yang ada di flora normal yang tumbuh di daerah kulit. Jadi kemungkinan penyebab infeksinya adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus perfringens, pokoknya Streptococcus
Staphylococcus epidermidis dan lain-lain, Micrococcus. Jadi kalau kita tahu itu, kalau misalnya ada luka sayat pada kulit, maka kemungkinan bakteri-bakteri itulah yang ada di sana. Biasanya mereka-mereka ini adalah golongan bakteri-bakteri gram positif. Nah, sehingga kita bisa menentukan kira-kira antibiotik jenis apa yang kita akan gunakan pada apabila ada luka dan luka yang terinfeksi pada daerah kulit. Nah, kita bisa menggunakan antibiotik yang golongan untuk mengatasi pertumbuhan bakteri gram positif. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa kita perlu tahu bakteri-bakteri yang ada di kulit. Kemudian apalagi sisa antihapus propenda, sisa antirafika, husnul khotimah. Iya, Dok. Mana? Ya. Oke, husnul khotimah. Husnul khotimah. Karena materi pada malam ini adalah flora normal pada saluran pernapasan bagian atas. Nah, coba sebutkan bakteri-bakteri apa saja yang dapat menyebabkan yang merupakan termasuk flora normal pada saluran napas bagian atas. Baik, Dok. Kalau untuk flora di hidung ada Streptococcus epidermidis dan Streptococcus aureus. Kemudian masuk di membran mukosa mulut dan faring itu ada misalnya Moxalera catarrhalis, kemudian Provotella melanogenica, kemudian dari genus Fusobacterium, kemudian Rotia, kemudian Actinomyces dan raginya berupa Candida. Begitu. Oke. Terus Salsabila, Rifa Amanda. Mana Salsabila? Halo? Salsabila. Muhammad Rizkullah. Naruto, mana Naruto? Siapa yang Naruto? Kok ada Naruto di bawah ya? Naruto siapa Naruto? Nisa Claudia. Ya, dokter. Ya. Saya ingin kamu menyebutkan di mana batasnya, di mana batas saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Kalau saluran pernapasan bagian atas itu di laring, dokter, batasnya. Laring. Di laring. Iya. Bagian atas. Iya, dok. Laring mulai dari mana ke mana? Dari hidung, terus faring, terus laring, dok. Oh iya, betul. Pintar. Jadi cocok tuh. Setuju. Muhammad Paturungi Parewansa Yunus. Ya, dokter. Ya. Bakteri-bakteri apa saja yang bisa kita temukan di di saluran napas bagian atas ya, menurut kamu? Oh. Ya. Jadi kalau dari saluran pernapasan atas, kalau di hidung ada yang namanya
Staphylococcus aureus. Kemudian ada yang Staphylococcus yang epidermidis, itu yang koyok di hidung. Nah, kemudian pada apalagi di saluran pernapasan di nasofaring ada yang Corynebacterium. Terus kalau yang di tenggorokan ada Bacteroides apa? Itu aja. Apa lagi? Kalau yang di apa lagi? Kalau di orofaring ada Staphylococcus yang mutans. Ya, itu aja. Kamu dari SMA mana? Yunus ya, Yusuf kah? Yunus, dokter. Yunus, oh iya. Nah, dari SMA mana Yunus? Dari Mandua Kota Makassar, dokter. Wih, luar biasa. Dari Makassar. Baik. Apa namanya? Di saluran pernapasan bagian atas itu banyak bakteri-bakteri yang justru kalau dalam keadaan tertentu bisa bakteri-bakteri flora normal itu yang bisa justru menjadi patogen. Kalau keadaan tertentu misalnya Corynebacterium ya. Corynebacterium diphtheri itu merupakan patogen kalau dia menghasilkan toksin. Jadi biasanya dipicu toksin itu dihasilkan kalau dia terinfeksi. Bakteri itu kan kalau dia terinfeksi, bakteri itu terinfeksi oleh virus, maka dia menghasilkan toksin. Nah, toksin itulah yang menyebabkan yang diproduksi oleh bakteri itu yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, yang paling banyak kejadian adalah infeksi yang paling banyak itu adalah infeksi pada saluran napas bagian atas. Jadi selama ini kalau pada anak-anak misalnya ataupun pada orang dewasa, infeksi yang sering terjadi itu adalah infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Kalau misalnya ada gangguan pada flora normalnya, maka flora normal inilah yang akan menyebabkan penyakit atau justru akan menyebabkan infeksi pada inangnya. Mungkin itu ya. Mungkin sampai di situ. Kira-kira ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Saya silakan. dokter. Silakan. Mohon maaf sebelumnya dokter, saya izin bertanya. Kita kan di sini kan pasti banyak banget ya seperti kayak saluran di mulut, di mata dan lain-lain. Itu dokter di sini kita untuk bisa mengetahui mikroorganismenya, maksudnya namanya itu bagaimana ya dokter, untuk cara gampangnya untuk menghafali atau memang harus dimengerti dokter? Mungkin sekian dokter. Terima kasih. Ya, caranya ya semakin sering dibaca, semakin sering disebutkan ya pasti semakin sering semakin mudah kita ingat. Jadi ya kuncinya semakin sering kita baca, kita ucapkan, maka semakin sering kita semakin mudah kita ingat. Kira-kira begitu, tidak ada cara lain. Karena kalau spesies spesies itu ya harus dihafal, harus ditahu mulai dari tulisannya sampai nama genus dan nama epitetnya. Ya mau tidak mau memang harus terbiasa. Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa. Jadi semuanya itu harus maksud saya
sering diucapkan, sering dibaca, maka nanti suatu saat akan terbiasa karena kalian akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Jadi mulai sekarang harus mulai terbiasa dengan istilah-istilah Latin dan lain-lain. Ya kira-kira begitu. Baik dokter, Ya. terima kasih. Ya, memang harus banyak baca, nggak bisa tidak. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya dokter. Iya, silakan. Kan banyak mikroorganisme dokter. Nah di setiap manusia itu kan pasti ada mikroorganisme yang kayak selalu ada, kayak misalnya Iya. Ya kayak ada mikroorganisme inti, tapi kan banyak faktor kayak fisiologi sama patologis gitu dokter. Gimana cara mikroorganisme itu beradaptasi gitu dok? Oh iya, sama dengan kita. Jadi kemampuan bakteri itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya sama dengan kita. Kalau dia bisa hidup di lingkungan itu, maka dia akan bertahan. Dia akan bertahan di sana. Jadi itu disebut sebagai tropisme. Jadi kalau ada namanya tropismenya di di saluran cerna, maka dia senang di saluran cerna. Adaptasinya di sana. Karena kemungkinannya nutrisi yang diperoleh itu cocok di sana. Nah, jadi setiap orang, nah itu tadi kalau bakteri. Setiap orang itu punya, misalnya di saluran cerna, setiap orang itu berbeda-beda komposisi bakteri yang ada di saluran cernanya. Tergantung dari jenis makanan dan pola makan yang dia lakukan. Nah, makanya beberapa peneliti meneliti bahwa ternyata ada hubungan antara diabetes mellitus dengan komposisi mikroorganisme dalam usus. Nah, itu sangat tergantung, jadi komposisi mikroorganisme dalam usus itu sangat tergantung dari jenis dan pola makan yang dikonsumsi oleh individu tersebut. Jadi itu yang disebut sebagai tropisme. Jadi kalau bakteri itu senang di sana, maka dia akan hidup di sana. Dia akan bertahan lama di sana. Mikroorganisme itu sama dengan kita. Kalau ada hujan, kita pakai payung. Begitupun dia. Kalau misalnya ada yang bahaya, maka dia misalnya ada antimikroba ya yang diberikan masuk ke dalam lingkungannya, maka dia akan berusaha untuk mencegah agar supaya antimikroba itu tidak membunuh dia. Dengan misalnya dia menghasilkan enzim, dengan menghasilkan pelapis di bagian dinding selnya dan lain-lain. Nah, sehingga banyak bakteri-bakteri sekarang itu sudah resisten atau tahan terhadap antibiotik yang diberikan. Nah, itu karena itu. Artinya bahwa makhluk hidup itu selalu mencari jalan untuk hidup. Jalan untuk bertahan hidup. Jadi semakin hebat makhluk hidup itu beradaptasi, maka dia akan bertahan. Semakin kurang adaptasinya, maka dia akan punah. Kira-kira begitu. Terjawabkah? Terjawab dokter, terima kasih dokter. Ya dokter, terjawab. Ada lagi? Izin dokter. Ya silakan. Saya Niken. Tadi kan dokter sempat membahas tentang mikrobiota itu kan jangan juga kita ganggu karena perannya itu lumayan penting kan dok. Tadi sempat tertinggal apa aja sih dok tindakan yang bisa mengganggu keberadaan dari mikrobiota yang kayak gitu. Oh iya. Jadi mikroorganisme mikroorganisme yang hidup dalam tubuh kita itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertama misalnya pH. Kalau pH-nya dirubah, misalnya harusnya dia asam kita ubah menjadi basa, maka dia akan hilang
atau dia akan punah. Makanya jangan terlalu sering misalnya mengganggu keasaman, misalnya keasaman kulit atau pH kulit, sehingga bisa memicu munculnya jerawat. Contoh ya. Nah, makanya penggunaan kosmetik pada perempuan misalnya itu betul-betul harus perhatikan pH-nya yang harus balance sehingga tidak mengganggu pH pada kulit pemakainya. Nah, kalau pH-nya terganggu, maka mikroorganisme juga akan terganggu, komposisinya akan terganggu, balancingnya akan terganggu, sehingga bisa menyebabkan mikroorganisme yang lain itu bertumbuh lebih cepat. Kalau misalnya mikroorganisme yang bertumbuh lebih cepat itu menjadi patogen, maka itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Nah, kira-kira seperti itu. pH, terus nutrisi. Sebagian besar mikroorganisme itu memanfaatkan nutrisi dari degradasi bagian-bagian atau sel-sel yang atau hasil metabolisme dari tubuh kita yang flora normal ini ya maksudnya. Jadi kalau itu terganggu, maka juga akan mempengaruhi pertumbuhan pada mikroorganismenya. Kalau misalnya di usus, kalau orang sering makan sayur misalnya ya, maka mikroorganisme yang memperoleh nutrisi yang kebanyakan dari yang kita makan adalah sayur, maka kemungkinan bakteri-bakteri itu akan bertumbuh. Nah, sehingga nutrisi itu diperoleh dari mikroorganisme normal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan tubuh dari inangnya atau tubuh orang yang dia tempat hidup, baik dari pH tubuhnya, pH lingkungannya, makanannya, kemudian lokasinya, di lokasi suhu juga sangat berpengaruh. Ada mikroba tertentu yang memang menyukai suhu yang misalnya pada suhu core inti kita kan 37 derajat kan, suhu bagian luar itu ya tergantung dari lingkungannya. Nah, ada yang tahan optimal tumbuh di suhu 35 derajat atau 25 derajat. Ada optimal tumbuh pada suhu 37 derajat. Nah, biasanya mereka-mereka yang ada di usus besar itu suhunya suhu mendekati suhu suhu inti tubuh kita, yaitu 37 derajat. Nah, mereka-mereka lebih optimum tumbuh pada pada suhu itu, sehingga mereka banyak bertumbuh di sana. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya atau mikroorganisme di dalam tubuh kita. Kemudian lingkungan tempat dia tumbuh. Kalau misalnya kita saya juga tidak terlalu mungkin kalau sekarang penggunaan antiseptik itu bagus, tapi untuk virusnya ya, tapi untuk bakterinya rasanya akan mengganggu proses itu, mengganggu proses karena begini. Ada orang-orang tertentu ya, kalau kalian perhatikan orang-orang di luar negeri atau di Eropa itu lebih banyak menderita asma dibandingkan dengan orang-orang yang berada di dunia ketiga yang tingkat ekonominya rendah, yang pertumbuhan penduduknya besar. Itu lebih banyak asma itu terjadi pada orang-orang yang tingkat ekonominya tinggi. Bukan karena tingkat ekonominya tinggi. Biasanya kalau tingkat ekonominya tinggi, maka sanitasinya bagus. Artinya hygiene perorangannya akan bagus. Nah,
menyatakan bahwa orang-orang yang yang terinfeksi dengan cacing ya, itu lebih susah, lebih tidak mudah kena asma dibandingkan orang-orang yang jarang terpapar dengan telur cacing. Nah, sehingga banyak orang-orang yang itu yang mempunyai penyakit-penyakit imunologis itu berusaha untuk menyuntikkan bahkan memakan telur cacing. Saya tidak tahu apakah ini bisa berhasil atau tidak ya. Tapi kira-kira seperti itu kondisinya. Begitu kira-kira ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan flora normal di tubuh kita. Ada pH, suhu, kelembaban. Semakin lembab maka semakin mudah tumbuhnya. Kalau daerah yang kering maka agak susah. Bakteri-bakteri tertentu itu agak susah. Mungkin yang banyak tumbuh di daerah yang kering itu adalah golongan-golongan fungi. Ya. Kira-kira begitu. Terjawab ya. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi? Terjawab, dok. Izin bertanya dokter. Ya. Saya kan ada baca bahwa efek berbahaya dari ini ya, flora normal di dalam tubuh. Nah, ini berkaitan dengan nutrisi yang sudah dibahas tadi. Jadi di situ disebutkan bahwa ada kompetisi nutrisi dengan host dari si flora normal ini. Nah, contoh kompetisinya ini apa ya, Dok? Kompetisi nutrisi yang terjadi. Maksudnya kompetisi itu kompetisi dengan bakteri lain. Karena kan kita tidak berkompetisi dengan flora normal itu dapat menyingkirkan bakteri lain, mungkin itu maksudnya, bakteri lain karena kompetisi nutrisi, ya. Jadi kalau bakteri lain masuk, misalnya ada nitrogen di sana yang dibutuhkan oleh bakteri, jumlahnya hanya sedikit. Terus datang patogen yang lain, kemudian juga ingin mengkonsumsi atau menggunakan nitrogen itu, maka bakteri yang sudah banyak tadi itu menghabiskan nitrogen itu, sehingga flora normal itu berkembang lebih pesat dibandingkan bakteri-bakteri yang baru datang tadi, sehingga dia berkompetisi secara alamiah dari aspek nutrisi ya. Kalau kompetisi dengan sel manusia rasanya karena agak sedikit berbeda ya. Misalnya begini, bakteri itu dia bakteri itu juga memberikan nutrisi yang baik kepada manusia. Misalnya tidak mungkin didapatkan dari asupan lain kan, jadi dari bakteri. Nah, kira-kira itu jawabannya. Saya. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi? Ya, silakan. Dok, kan dokter tadi menjelaskan kalau Halo. Halo. Ya, silakan dok. Tadi kan dokter menjelaskan jika mikroorganisme itu terinfeksi atau terinfeksi, dia akan menjadi patogenitas. Ada nggak sih dok mikroorganisme atau flora normal itu yang bisa membunuh patogen itu, bisa ngelawan gitu? Jadi dia nggak jadi toksik. Oh, maksudnya dia Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa setiap bakteri itu ya salah satu sistemnya adalah saling berkompetisi kan. Salah satunya memperebutkan nutrisi. Semakin banyak kalau nutrisinya sedikit, maka bakteri yang jumlahnya sedikit pasti akan kebagian lebih sedikit.
Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bakteri-bakteri ini juga bisa menghasilkan enzim tertentu yang atau protein-protein tertentu yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri lain. Nah, itu anunya kira-kira ya. Karena apa namanya ya? Kadang kita memperoleh antimikroba itu dari bakteri. Misalnya ya, ada bakteri yang hidup di tanah, biasanya dia untuk bisa bertahan hidup, maka dia menghasilkan, agar supaya bisa berkompetisi dengan bakteri yang lain, maka dia menghasilkan antimikroba buat spesies yang lain, sehingga dia mampu bertahan hidup, spesies yang lain mati. Kira-kira begitu anunya. Atau bagaimana maksudnya? Iya, Dok. Halo? Atau ada maksud pertanyaannya lain kah? Atau bagaimana? Enggak, Dok. Iya, Mas. Iya, Dok. Iya, ngerti saya. Ya? Ya, ngerti sudah, Dok. Oh, yes. Apa lagi? Siapa lagi? Satu lagi pertanyaan. Izin bertanya, Dokter. Ya, halo, silakan. Ya, baik, saya Dekat-dekat anunya, saya enggak dengar suaranya. Oh, iya. Mic-nya. Apa sudah terdengar, Dokter? Sedikit lagi. Bagaimana, Dok? Ya, ya. Oke. Saya ingin bertanya, Dok. Tadi kan sudah dijelaskan kalau janin itu masih steril dan belum Ya. terkontaminasi dengan flora normal. Nah, Ya, betul. saya ingin bertanya, Dok, kalau janin itu kenapa masih steril ya, Dok? Sedangkan janin itu kan mendapatkan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Nah, apakah nutrisi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya itu tidak membawa flora normal gitu, Dok? Oh, enggak. Iya, oke, baik. Ya, oke. Flora normal itu hidup di daerah tempatnya masing-masing. Kalau dia hidup di kulit, maka dia terus hidup di kulit. Kalau dia hidup di usus, maka bakteri itu akan tetap hidup di usus. Nah, jadi misalnya kalau ada nutrisi yang masuk ke dalam usus, bakterinya tidak ikut ke dalam usus, ke dalam sel, masuk ke dalam aliran darah. Kan nutrisi makanan itu setelah diolah oleh tubuh kita, ya, dihancurkan kemudian dipecah, misalnya kalau protein dipecah menjadi peptida, kemudian diserap oleh tubuh kita. Nah, setelah diserap masuk ke dalam aliran darah. Nah, mikroba ini atau bakteri-bakteri yang hidup dalam usus itu tidak ikut masuk ke dalam aliran darah. Nah, sehingga nutrisi tadi yang masuk ke dalam aliran darah itu dibawa oleh darah terus menuju ke seluruh tubuh, termasuk kalau misalnya ibunya hamil masuk ke dalam janin. Nah, di janin pun ini sebenarnya janin itu terlindungi oleh selaput, namanya selaput ketuban kan, selaput amnion. Nah, aliran darah dari ibu ke anaknya itu juga tidak bercampur. Darah anaknya sendiri dengan ibunya sendiri, hanya dia bersentuh dia saling tukar menukar mulai dari oksigen dan nutrisi itu melalui plasenta. Jadi dari plasenta darah bayi akan masuk mengambil oksigen misalnya, atau mengambil nutrisi yang sudah dilepaskan oleh darah dari si ibunya, kemudian masuk ke janin. Jadi tidak ada bakterinya sama sekali. Ya, mungkin jadi bakteri itu tidak ikut bersama nutrisi masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh ya. Jadi kita makan terus misalnya karbohidrat itu kan polisakarida, kita kunyah menjadi disakarida, terus masuk ke dalam sampai menjadi monosakarida. Ada fruktosa, ada laktosa, ada glukosa. Nah,
monosakarida inilah kemudian diserap oleh tubuh kita masuk ke dalam aliran darah. Tapi masuknya ke dalam aliran darah itu tidak bersama dengan bakteri. Ya, dia diserap oleh tubuh tanpa tanpa bakteri ini masuk ke dalam aliran darah. Ya, terus masuk ke dalam sampai ke janin. Nah, sehingga steril janinnya. Kira-kira begitu. Oke, terima Halo? kasih dokter. Ya, oke. Kira-kira cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan kontak saya. Kalau masih mau kuliah tentang ini silakan kontak saya ya. Saya rasa cukup untuk malam ini. Tolong belajar lagi flora normal lebih dalam lagi ya. Supaya kita, karena semakin dalam maka semakin bagus. Diskusinya akan semakin bagus. Kalau masih mau diskusi dengan saya atau masih mau kuliah dengan saya, silakan menghubungi saya. Saya bersedia. Oke, saya rasa cukup untuk malam ini ya. Baik dokter. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.